Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Tante Deborah. Selamat malam Dini. Tante, kita nyanyi lagi ya? Iya. Malam ini kita mau nyanyi lagi apa? Mengikut Yesus keputusanku. Oke, kita nyanyi itu ya. Kita gantian? Oke Tante. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, itu tadi lagu Mengikut Yesus Keputusanku ya Dini ya. Iya Tante, itu lagunya singkat tapi dalam ya Tante maknanya. Iya. Siapa yang menciptakan Tante? Terus gimana ceritanya bisa tercipta lagu itu? Dini mau tahu ceritanya? Iya dong Tante. Oke. Jadi Dini waktu itu di sekitar tahun 1800-an di India, di sebuah daerah yang bernama Assam ya. Di situ masih tinggal suku bangsa yang primitif ya. Dan status sosial di sana ditentukan berapa banyak orang memajang kepala orang di depan rumahnya. Oh, begitu Tante? Iya. Jadi makin banyak orang membunuh, kemudian mengambil kepalanya dan tengkoraknya dipajang di depan rumahnya, makin tinggi status sosialnya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang mengerikan seperti itu, ada misionaris dari Inggris yang datang ke sana. Dan dia membawa kabar kesukaan ke mereka, mengabarkan Injil ya. Kemudian ada satu keluarga yang menerima Kristus. Oh, satu keluarga. Siapa Tante? Namanya adalah Nokseng ya. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Oh, gitu. Ya. Nah, ketika kepala suku ini mendengar bahwa satu keluarga ini mengikut Kristus, maka marahlah dia. Lalu dikumpulkanlah penduduk atau rakyatnya ya di alun-alun di desa itu. Kemudian satu keluarga ini dipanggil dan diadili. Nah, Nokseng ditanya mengapa dia mengikuti Kristus ya. Jadi dia disuruh menyangkali imannya itu. Kalau tidak, maka diancam kedua anaknya akan dibunuh. Tetapi ketika diancam seperti itu, Nokseng tidak takut, malah dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar katanya. Dan saat itu juga kedua anaknya dibunuh dengan tombak, sehingga matilah kedua anaknya. Oh, tragis ya Tante. Ya, dan kemudian dia dikasih kesempatan kedua. Kata kepala suku itu kalau dia mau menyangkali imannya,
maka dia dan istrinya akan dibiarkan selamat. Tetapi kalau dia tidak mau menyangkali imannya, maka istrinya akan dibunuh. Dan Nok-sheng ini kemudian dengan tegak berkata, walau sendiri ku ikut Kristus, ku tak akan ingkar, katanya. Nah, saat itu juga istrinya pun dibunuh dengan tombak. Oh, begitu ya? Ya, dan ketika dia tinggal seorang diri, dia pun diberi kesempatan terakhir. Kalau dia mau menyangkali imannya, maka dia akan dibiarkan hidup. Tetapi dengan tegak, Nok-sheng berkata, dunia di belakang, salib di depan, ku tak akan ingkar. Maka itulah yang menjadi kalimat terakhir darinya, karena setelah itu dia pun dibunuh. Dan akhirnya satu keluarga ini mati semua, dibunuh karena iman percayanya, gitu Dini. Oh iya. Nah, berapa saat setelah itu si kepala suku ini penasaran, kenapa ada satu keluarga yang tetap bertahan imannya, bahkan rela mati dibunuh demi imannya itu. Akhirnya kepala suku ini mempelajari Injil dan kemudian akhirnya dia menerima Kristus. Nah, setelah dia memutuskan untuk menerima Kristus, dia mengumpulkan kembali rakyatnya di alun-alun desa tempat Nok-sheng dan keluarganya diadili itu. Di situ kepala suku mengumumkan bahwa dia telah mengikut Kristus. Dan saat itu juga rakyatnya pun akhirnya mengikuti keputusan dia. Jadi satu keluarga mati terbunuh karena imannya, tapi seluruh isi desa itu akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamatnya, gitu Dini. Oh iya ya. Nah, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tadi Nok-sheng, yang pertama tadi mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kemudian yang kedua, walau sendiri ku ikut Kristus atau ku ikut Yesus ya, ku tak ingkar. Dan yang ketiga tadi, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar. Nah, ini kemudian digubah menjadi sebuah lagu oleh misionaris India bernama Sadhu Sundar Singh. Dan kemudian aransemen lagunya dibuat oleh seorang dari Amerika bernama William Reynolds gitu. Gitu ya Tante. Dan terkenal ya Tante. Ya, akhirnya lagu ini kemudian dipopulerkan oleh tim Billy Graham dalam KKR-nya ke seluruh penjuru dunia. Dan akhirnya lagu ini menjadi populer sampai saat ini yang kita kenal dan kita sering nyanyikan juga di gereja ya. Iya Tante. Nah, di dalam kidung jemaat kita lagu ini ada, dan ada tambahan ayat keempatnya di situ. Tante lihat, Dini mau nyanyi. Iya Tante, tahi kita nyanyikan semuanya ya Tante, dari awal lagi. Oke, kita nyanyi semuanya ya, kita nyanyi gantian. Tante dulu ya gantian. Iya Tante. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka engkau mengikut Yesus, maukah engkau mengikut Yesus?
Maukah kita mengikut Yesus? Mau Tante, selamanya. Oke, sekarang kita istirahat dulu ya. Kita istirahat, sudah malam, sampai ketemu lagi besok. Iya Tante, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Dadah.